Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Beberapa hari ini telah tersebar dan cukup viral model-model gambar yang dijadikan seperti foto profil di akun Facebook, biasanya dinamakan dengan avatar. Dan kemudian mulai banyak yang bertanya dan bertanya tentang hukum dari gambar tersebut. Sesuai dengan kapasitas ilmu kami jelaskan hal ini, bahwa hal ini tidak dibolehkan, karena gambar-gambar yang ada, yang kami lihat di beranda Facebook, yang lewat di beranda Facebook kami, kebanyakan gambar-gambar yang ada itu adalah gambar-gambar yang hampir sama persis dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Sudah ada lengkap matanya, ya, hidungnya, mulutnya dan sebagainya sudah lengkap. Dan ini tentunya adalah termasuk hal yang dilarang di dalam syariat kita. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut sangat banyak. Ya, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaanku, ya, menciptakan sesuatu yang bernyawa seperti ciptaanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu yang bernyawa seperti penciptaanku, ya, seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan." Kalau hendak dia ingin menggambar sesuatu, maka gambarlah bibit tanaman, biji-bijian, ya, atau gandum. Silahkan dia menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, maka itu tidak dilarang di dalam syariat kita. Adapun sesuatu yang bernyawa, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat kelak, ya, termasuk orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar sesuatu yang bernyawa yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita yang membolehkan gambar yang bernyawa, ya, yang membolehkan bentuknya, kata mereka, adalah diupayakan untuk dihapus bagian wajahnya, tidak terlihat matanya dan seterusnya, sehingga tidak menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, orang-orang yang seperti ini yang menggambar, ya, makhluk yang bernyawa, apakah itu dengan tangan ataukah dengan alat, dia pada hari kiamat kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dikatakan kepadanya, hidupkan, berikan nyawa kepada apa yang telah engkau buat. Hidupkan kepada apa yang telah engkau buat. Akan dikatakan kepadanya seperti itu sebagai bentuk tambahan azab untuk dia. Waliyadzubillah. Tentunya para ulama kita berbeda pendapat dalam persoalan gambar yang diambil dengan foto. Ya, para ulama kita berbeda pendapat. Jumhur para ulama kita mengatakan tidak dibolehkan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Dan sebahagian para ulama kita yang kemudian dipilih pendapat ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya, mereka mengatakan bahwa gambar yang diambil dengan foto, ya, dengan kamera dan sebagainya, ini sama persis dengan gambar yang aslinya. Sama halnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sama halnya dengan seseorang yang sedang bercermin, ya, di depan cermin, kemudian setelah itu dia keluar, hilang lagi gambar yang ada di cerminnya. Ya, seperti itu pula gambar yang diambil dengan kamera dan sebagainya. Dia lihat, ketika dia membuka gambar tersebut dia bisa melihatnya, namun ketika dia menutup, ya, kamera dan aplikasi tersebut, maka gambar itu pun hilang. Adapun gambar yang diambil dengan tangan atau gambar kartun yang diambil dengan alat-alat tertentu, ya, seperti yang tersebar di media sosial seperti Facebook pada hari ini, ya, gambar yang dinamakan dengan avatar dan sebagainya, ini adalah sesuatu gambar yang seperti gambar tangan,
ya meskipun dipakai dengan mesin dan sebagainya, tapi dia menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dilarang, ya, dan ini yang dilarang di dalam syariat kita. Saya mengambil pendapat dengan pendapat yang ini, bahwasanya ini adalah sesuatu yang dilarang, tidak dibenarkan, ya. Dan kalaupun kita memaksakan diri, mungkin kita akan mengatakan ada ulama yang membolehkan. Misalnya kita mengatakan ada ulama yang membolehkan, maka apakah tidak lebih hati-hati untuk kita meninggalkannya? Lebih hati-hati untuk kita meninggalkannya, agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang kita sendiri tidak jelas tentang hukumnya. Jika kita mengatakan ada ulama yang berpendapat membolehkannya, tapi wallahu taala alam, ya, ini adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma datang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Di dalam gereja tersebut, ya, kata Ummu Habibah dan Ummu Salamah, mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam gereja tersebut terdapat gambar-gambar, ya, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itu adalah orang-orang soleh yang telah meninggal. Kemudian ketika mereka meninggal, ya, pengikut-pengikutnya ini kemudian membuatkan gambar, ya, dan bangunan di atas kuburan mereka untuk sebagai tempat beribadah mereka. Disitulah awal, disitu termasuk, ya, sebab terjadinya kesyirikan, ya, membuatkan gambar. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa fil hadis dalilun ala tahrimi taswir. Dan di dalam hadis ini, kata beliau, ada dalil yang kuat, ya, ada dalil tentang haramnya menggambar makhluk yang bernyawa, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis itu, ya, bahwasanya mereka yang menggambar itu adalah termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk, karena mereka menggambar sesuatu yang menyerupai Allah, menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kepada teman-teman sekalian, ya, jangan sesuatu yang baru datang kemudian begitu tersebar, ya, viral dan seterusnya, kemudian kita ikut-ikutan. Jangan, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa hukumnya, ya, apakah ini dibenarkan dalam syariat ataukah tidak, ya, apakah boleh ataukah tidak, ya. Dan untuk lebih hati-hati, kalau ada orang yang mengatakan boleh, untuk lebih hati-hati lebih baik ditinggalkan, karena ini sangat menyerupai, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yaitu manusia, dan sudah lengkap, ya, saya melihat matanya, hidungnya dan sebagainya, dan ini bisa masuk dalam ancaman-ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terutama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, inna syaddan nasi azaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Jika kita ingin menggambar sesuatu, maka gambarlah sesuatu yang tidak bernyawa. Ya, di sana sangat banyak pemandangan-pemandangan yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita menggambarnya. Wallahu taala a'lam. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya, ini pandangan atau pendapat yang kami ambil dari pendapat para ulama kita dan penjelasan para ulama kita. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.